merupakan puncak segala kenikmatan dan kekal. Allah Ta'ala menggambarkan kenikmatan itu dengan jelas dan terperinci, sehingga menjadikan orang-orangnya yang beriman selalu bersegera dan berlomba-lomba untuk meraihnya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah berlomba-lombalah kamu untuk meraih pengampunan dari Rabb-mu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Dalam riwayat lain, Allah Ta'ala juga berfirman, "Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang yang beriman berlomba-lomba untuk meraihnya." Al-Quran Surah, ada seorang pun yang mendengar tentang tingginya kenikmatan surga, bagaimana dia akan ingin masuk ke dalamnya oleh seorang pun. Kenikmatan surga tiada tara yang digambarkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Aku sediakan dalam hamba-hamba kamu yang memperoleh kenikmatan tinggi di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, pula didengar oleh telinga segala kenikmatan yang kamu manusia sebagai hidangan baginya dari semua kenikmatan dan keindahan di dunia yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga atau dibayangkan dalam hati manusia, sampai dengan maka kenikmatan di surga jauh melebihi semua itu." Tidak ada seorang pun yang mengetahui semua kenikmatan dan kesenangan di surga yang Allah Ta'ala macam-macam dalam ayat-ayat di surga, seperti istana-istana dari emas dan perak sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, taman-taman indah dan berbagai macam kenikmatan lainnya. Semua itu meskipun nama-namanya sama dengan yang berkomentar, tidak ada seorang pun yang kenikmatannya jauh berbeda, karena kenikmatan di surga dan sediakan bagi mereka yang beriman di surga berupa kenikmatan yang abadi dan berbagai macam kelezatan yang belum pernah disaksikan oleh seorang pun. Dalam hadits qudsi yang sahih, Nabi SAW menuturkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan tinggi di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia." Artinya, semua kenikmatan dan keindahan di dunia yang pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, atau dibayangkan dalam hati manusia, maka kenikmatan di surga jauh melebihi semua itu. Oleh karenanya, semua kenikmatan dan kesenangan di surga yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti istana-istana dari emas dan perak, istri-istri, buah-buahan, sungai-sungai, taman-taman indah, dan berbagai macam kenikmatan lainnya, semua itu meskipun nama-namanya sama dengan yang ada di dunia, akan tetapi hakikat kenikmatannya jauh berbeda, karena kenikmatan di surga jauh lebih tinggi dan sempurna. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada sesuatu pun di dunia yang serupa dengan apa yang ada di surga kecuali namanya saja." Namun, sebelum sampai ke surga yang penuh kenikmatan itu, umat manusia harus melewati beberapa fase perjalanan sulit di padang mahsyar. Salah satunya adalah hisab atau perhitungan. Proses hisab akan sangat menyulitkan manusia jika dia ditanyai semua amalnya satu persatu. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang pun yang dihisab secara rinci dan detail nanti pada hari kiamat melainkan akan binasa." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Sebelum hisab dimulai, setiap orang menerima buku catatan amalnya. Semuanya sadar bahwa isi catatan itu benar dan hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Baca kitabmu, cukuplah dirimu sendiri sekarang sebagai penghisab atas dirimu." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 14. Orang yang durhaka akan merasa ketakutan setelah melihat catatan yang tertulis. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis dengan rinci dalam kitab itu. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun, karena tidak ada yang tertulis dalam kitab itu kecuali yang benar-benar telah dilakukan oleh penerima kitab itu."
Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 49. Orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dengan bangga mengajak orang lain agar melihatnya. Mereka berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku sejak dahulu telah menduga bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisabku. Maka karena itu aku selalu siap dan mempersiapkan amal-amal kebajikan. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 19 sampai dengan 20. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata dengan sedih dan geram, wahai alangkah baiknya, kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisabku. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 25 sampai dengan 26. Di samping buku catatan amal-amal manusia pun hadir di hadapan pelakunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, pada hari ketika tiap-tiap jiwa menemukan segala apa yang telah dikerjakannya, walau dari sedikit kebaikan pun dihadirkan di hadapannya, dan demikian pula apa yang telah dikerjakannya dari sedikit kejahatan pun dihadirkan juga di hadapannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan kejahatan itu ada jarak yang jauh, sebagaimana yang berbuat kebajikan juga ingin agar amal baiknya berada dalam jarak dekat dan selalu menyertainya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 30. Banyak ulama memahami kehadiran kebaikan dan keburukan di akhirat nanti dalam arti kehadiran ganjarannya. Namun, berangkat dari perkembangan ilmu pengetahuan yang kini mampu merekam suara dan gerak-gerik manusia serta menampilkannya, walau bersumber dari jarak yang sangat jauh, maka tidak tertutup kemungkinan memahami kehadiran amal-amal itu dalam arti yang sebenarnya. Bahkan kehadirannya tidak kurang jelas dari tayangan dan rekaman yang kita lihat dewasa ini. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Meski amal-amal manusia sudah demikian jelas dan setiap orang pun telah menyadari kesalahannya, namun pengadilan ilahi masih juga dilaksanakan. Pengadilan itu tetap dilaksanakan untuk membuktikan bahwa tidak ada dalih yang dapat dikedepankan untuk meringankan kesalahan. Dari sini ditemukan aneka pertanyaan yang diajukan baik kepada para nabi menyangkut diri atau umatnya maupun kepada setiap pribadi. Surah Al-A'raf ayat 6 sampai dengan 7 menyatakan bahwa sesungguhnya kami pasti akan menanyai, yakni meminta pertanggungjawaban dan menanyakan kepada umatnya yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka tentang kedurhakaan mereka. Dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul yang kami utus kepada umat-umat itu, apakah mereka telah menyampaikan risalah sesuai pesan kami, dan bagaimana tanggapan umat terhadap mereka. Jadi, orang-orang kafir pun dihisab, tidak seperti pendapat yang menyatakan bahwa orang kafir tidak dihisab karena tidak memiliki amal baik sama sekali. Hanya saja, seperti diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hisab mereka berbeda dengan hisab orang beriman. Orang beriman akan ditimbang amalan-amalan baiknya dengan amalan-amalan buruknya. Orang-orang kafir sudah tidak memiliki kebaikan, akan tetapi amalan mereka akan dihitung lalu dipaparkan kepada mereka hingga mereka mengakuinya. Segala sesuatu akan dihisab, pendengaran, penglihatan, harta, dan anak, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Di padang mahsyar kelak, seorang hamba akan didatangkan lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah aku telah memberimu pendengaran, penglihatan, harta, dan anak? Bukankah aku telah menundukkan hewan dan ladang, serta memberimu kesempatan untuk menjadi pemimpin dan dipatuhi banyak orang? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan bertemu denganku pada hari ini? Orang tersebut menjawab, tidak. Allah berfirman, pada hari ini aku melupakanmu, sebagaimana kamu dulu telah melupakanku. Hadits riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah juga disebutkan bahwa Allah akan mengajukan pertanyaan yang hampir sama kepada 3 orang, dan yang ketiganya menjawab, Tuhanku, aku beriman kepadamu, kepada kitabmu, dan kepada utusan-utusanmu. Aku juga mengerjakan sholat, puasa, dan sedekah. Demikian dia terus memuji-muji kebaikan yang bisa dilakukannya. Tetapi Allah segera berfirman, cukup, kami akan mendatangkan saksi kami atas amalan-amalanmu itu. Orang tersebut berpikir, siapa gerangan yang akan bersaksi untuknya itu? Seketika itu juga mulutnya dikunci, lalu dikatakan kepada pahanya, dagingnya dan tulangnya, berbicaralah. Maka semua organ tubuh itu pun berbicara, menceritakan amal-amalnya.
sehingga tidak ada alasan lagi baginya. Orang itu adalah orang munafik yang dimurkai Allah. Nabi SAW juga bersabda, orang yang semasa hidup di dunia dilimpahi berbagai jenis harta, didatangkan kehadiran Allah, lalu Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya itu, orang itu pun mengingatnya. Allah lalu bertanya, apa yang kamu lakukan dengannya? Dia menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau cintai untuk berinfak padanya, melainkan aku berinfak padanya karenamu. Allah berfirman, kamu bohong. Kamu melakukan supaya dijuluki sebagai orang dermawan. Sungguh julukan itu telah diberikan. Kemudian dia diperintahkan untuk diseret dalam keadaan telungkup, lalu dilempar ke neraka. Hadits riwayat Muslim. Bukan hanya perbuatan dosa yang akan dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga nikmat-nikmat yang diperoleh. Ini secara tegas dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Kemudian pasti kamu akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu peroleh di dunia itu. Al-Quran Surah At-Takatsur ayat 8. Angin sepoi, kesejukan air, sesuap nasi, dan semua kesejahteraan yang pernah dinikmati akan ditanyakan. Dari mana diperoleh dan untuk apa dipergunakan.